Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview sebuah TWS dari Besius, yaitu Bowie E3. Jadi setelah kemarin saya merekomendasikan TWS dengan harga 100 ribuan, sekarang ini naik kelas ya. Saya akan merekomendasikan headset di harga 200 ribuan, yaitu ini ya, Bowie E3. Saya bisa mengatakan ini terbaik soalnya dari marketplace di Shopee ini misalnya TWS ini bisa 10.000 lebih terjual dan dengan penilaian 4,9. Di marketplace lain seperti Tokopedia juga dia cukup laris dengan penilaian yang cukup bagus juga. Jadi ya seperti ini penampakan TWS-nya, ini yang warna hitam kebetulan. Seperti apa? Apakah benar-benar layak untuk dibeli? Apakah benar-benar terbaik di angka 200 ribuan? Mari kita bahas bareng-bareng, oke? Langsung aja, seperti ini kemasannya. Ini kebetulan warna hitam, tipenya Bowie E3 dari Besius. Di sini ada beberapa keterangan ya. Modelnya Besius Bowie E3 menggunakan material ABS plus PC dan versi 5.2. Nah, ini nggak tahu 5.2 ini apakah versi Bluetooth atau versi apa ya. Soalnya kalau di deskripsi pada marketplace, TWS ini masih menggunakan Bluetooth versi 5. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian sampingnya di sini ada beberapa keunggulan, yaitu dia menggunakan 13 mm titanium moving coils, dia juga flash charge, dan dia ada aplikasinya ya, yang bisa mengetahui di mana posisi headsetnya atau TWS-nya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja saya buka ya. Nah, ini isi dalamnya. Di sini ada buku petunjuknya dan juga buku garansi, dan kita dapat stiker juga ya ternyata. Oke, saya singkirkan dulu, dan tentu aja dapat TWS-nya. Tapi sebelum ke TWS-nya, kita lihat apalagi yang didapat ya, yaitu ini. Ini adalah kabel chargernya ya, yang tentu aja udah Type-C. Karena memang TWS ini sudah bisa dicas menggunakan Type-C. Kita nggak dapat kepala charger, itu udah biasa ya, hampir semua TWS memang nggak dapat kepala charger. Bahkan HP sekarang itu juga banyak yang udah nggak dapat kepala charger. Itu dari kemasannya, kita singkirkan dulu, kita fokus ke TWS-nya. Nah, kita fokus ke casingnya dulu ya, atau charger case atau tempatnya ini. Jadi ini warnanya hitam glossy. Di bagian sini ada indikatornya, warna putih dan merah. Kalau dicas dia warna merah ya. Kalau baterainya masih penuh kayak gini warna putih. Di sini ada tulisan Besius. Setelah itu bagian samping kiri kanannya nggak ada apa-apa. Bagian atasnya juga polos. Bagian belakangnya ada ini. Ini adalah engselnya. Motifnya atau warnanya kayak metal ya. Tapi nggak tahu ini metal atau plastik. Yang jelas bagus. Setelah itu di bagian sini ada tombolnya, tombol untuk ngecas dan juga ngereset. Nah, ketika kita tekan tombol ini, kita tahu baterainya tinggal seberapa. Kalau nggak kedip kayak gini berarti baterainya masih banyak, kalau kedip-kedip berarti udah minta dicas. Belakangnya atau bagian bawahnya ini ada simbol kayak gini ya, dan juga ada tempat untuk ngecasnya. Ini menggunakan USB Type-C ya, sesuai dengan kabel bawaannya tadi. Bagian dalamnya kita buka aja. Nah, bukanya cukup mudah ya, meskipun ini ada magnetnya, tapi cukup mudah dibuka. Nah, kiri kanannya ada tulisannya ya, RL, dan juga ada serial numbernya. Dan ya kayak gini, ini cukup kokoh ya, presisi maksudnya, ini cukup presisi. Nggak ada bunyi etek-etek sama sekali ketika saya goyang-goyang. Dan ketika saya buka kayak gini, saya coba tumpahkan kayak gini, headsetnya juga tidak terjatuh. Oke, setelah itu langsung aja saya ambil, kita fokus ke TWS-nya. Jadi TWS-nya kayak gini. Modelnya half in ear ya, jadi nggak ada karetnya. Untuk saya pribadi, saya lebih suka model half in ear ya, atau yang nggak ada karetnya untuk TWS. Soalnya saya sendiri untuk TWS itu lebih sering dipakai di luar ruangan, biasanya untuk nunggu sesuatu, yaitu kalau ada karetnya biasanya kita nggak dengar suara sekitar. Ya, dari fisik headsetnya sendiri seperti ini ya. Bagian sininya glossy, bagian sininya doff, dan bagian ininya glossy. Bagian bawahnya ini ada mikrofon dan juga ada bagian metal untuk ngecasnya. Di sini ini ada bagian speakernya ya. Sini juga ada lubang kecil di bagian sini tengahnya. Oke, jadi modelnya cukup simpel, warnanya juga polos hitam, nggak ada warna aneh-aneh. Tapi yang lain daripada TWS lainnya adalah di sini.
Biasanya ada lampu indikatornya bagian sini, tapi ini nggak ada ya. Ini nggak ada lampu indikator sama sekali, cuman ada sedikit lubang kayak gitu. Dan model ear tip-nya ini juga cukup besar saya rasa dibandingkan dengan headset pada umumnya. Ini jika saya bandingkan, perbandingan ukurannya kayak gini. Nah, yang nempel di telinga cukup besar ya. Oke, saya awalnya juga cukup kaget tahu ukurannya yang besar ini apakah enak atau tidak untuk dipakai. Ternyata setelah saya pakai, awal-awalnya sih terasa agak kebesaran kayak gitu, tapi setelah beberapa hari pakai, telinga saya mulai terbiasa dan cukup enak juga. Model ear tip yang besar ini juga membawa sisi positif. Sisi positif yang pertama adalah dia lebih kedap dari lingkungan sekitar karena bisa menutupi lubang dari telinga kita ya seutuhnya, dan juga dia lebih tidak gampang terjatuh karena ukurannya lebih besar. Tapi tentu saja untuk daya rekatnya ya tetap lebih bagus yang model in-ear atau model ada karetnya kayak gini ya. Kita coba sambungkan ke HP ya. Untuk menyambungkan ke HP sendiri itu juga cukup mudah. Seperti biasa kalian nyalakan Bluetooth-nya karena memang koneksinya menggunakan Bluetooth. Nah, kita tunggu sebentar aja. Nah, langsung terhubung kan? Ketika terhubung maka akan ada tulisannya best use Bowie E3 dan juga ada persentase baterainya. Ini kebetulan baterainya masih penuh jadi 100% ya. TWS ini juga punya aplikasi tambahan, jadi kalian bisa install di Play Store yaitu best use. Pertama kali bisa kalian klik tambah kayak gini. Terus kalian bisa tambahkan device apa yang ingin ditambahkan. Ini banyak sekali ya, tidak hanya earphone. Kalau earphone pun pilihannya banyak. Karena kebetulan ini adalah tipe Bowie E3, maka pilih aja Bowie E3 kayak gitu ya. Ini kemarin udah tak tambahkan. Nah, maka jadi ada di sini. Jadi satu aplikasi ini bisa untuk banyak perangkat best use. Kalau udah tinggal dipilih aja. Nah, ketika kalian udah pilih TWS-nya di aplikasi ini, maka akan ada indikator baterai. Nah, ini kiri dan kanannya bisa dilihat. Ini kebetulan kanan kirinya masih 100% ya status baterainya. Aplikasi ini juga ada fitur map. Nah, ketika ditekan, kalian bisa tahu kapan terakhir kali atau di mana terakhir kali TWS ini dikoneksikan. Nah, ini langsung terhubung di map. Kalau kalian ingin tahu kondisinya, lokasi dari TWS-nya di mana, langsung aja klik choose navigation Google Map. Nah, kalian langsung bisa pilih rutenya. Aplikasi ini juga punya fitur low latency mode, biasa disebut mode gaming ya. Kalau kalian sedang ngegame kayak gitu, butuh latency yang bagus agar gak delay, ini bisa diaktifkan. Tapi ini ada konsekuensinya. Ketika low latency mode ini diaktifkan, kualitas suaranya sayangnya menurun. Jadi bassnya itu lebih menurun, treble-nya sedikit lebih nggak enak. Tapi enaknya adanya fitur ini, latency-nya atau delay-nya jadi jauh lebih baik. Jadi misalkan kalian ingin ngegame atau zoom kayak gitu, baiknya diaktifkan. Tapi kalau sekedar untuk nonton video atau dengerin musik tanpa diaktifkan lebih enak, suaranya bisa lebih maksimal. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memanggil TWS-nya atau membunyikan TWS-nya. Nah, tinggal klik call, nah kayak gini, maka TWS-nya akan bunyi. Nah, dengarkan suaranya ya. Jadi misalkan jatuh di mana di kamar kayak itu, mencarinya bisa lebih mudah. Tapi sayangnya bunyinya juga nggak cukup keras ya. Jadi kalau jatuh di tengah jalan kayak gitu, kayaknya nggak denger ini, nggak keras suaranya. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Kualitas suaranya kalau dibandingkan dengan yang 100 ribuan yang kemarin yang saya bilang terbaik itu, tapi harganya 100 ribuan ya, lumayan signifikan bedanya. Ini saya gunakan untuk dengerin lagu Blackpink misalnya. Ini cukup enak. Bassnya terasa nendang dan juga separasinya antara treble, bass, dan vokalnya ini cukup jelas terasa. Biasanya kendala di TWS murah itu nggak enak untuk dengerin lagu-lagu akustik. Nah, tapi ini saya coba dengerin lagu akustik yang misalnya ini deh. Saya coba dengerin lagu akustik Imagine Dragon Bad Liar ini. Vokalnya terdengar merdu. Dan petikan-petikan gitarnya itu enak gitu loh, ding 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 ya. Jadi untuk kualitas suara kalau saya sendiri cukup cocok dengan TWS ini. Dan untuk nambah 100 ribu dari yang kemarin ya menurut saya masih sangat worth it sih.
Tapi apakah ada kekurangan dari sisi kualitas suara? Ada. Nah, ini mungkin kekurangannya bagi sebagian orang sangat signifikan. Bukan kualitas sih, lebih ke powernya. Jadi saya ngerasa power dari TWS ini itu sekitar 10-20% lebih kecil dibandingkan TWS yang udah saya coba sebelumnya. Jadi misalkan saya biasanya dengerin musik 70% kayak gitu ya volumenya. Untuk TWS ini itu saya butuh paling nggak 90% untuk mendengarkan power suara yang sama. Jadi buat teman-teman yang biasa dengerin headset atau TWS di 100%, kalau dengerin pakai ini pasti berasa kurang. Nah, untungnya saya itu biasanya 60-70. Jadi masih bisa diobati di angka 90-100% di TWS ini, baru terasa enak. Jadi itu kekurangan dari sisi suaranya. Kekurangan yang lain apa? Kekurangan yang lain ya tentu aja ini nggak ada lampu indikator di TWS-nya, jadi nggak tahu TWS-nya sedang menyala atau enggak. Beberapa TWS bahkan yang harga 100 ribuan aja ada, tapi di sini nggak ada. Tapi nggak signifikan sih, toh biasanya kita juga jarang melihat indikator di sininya ya. Setelah itu kekurangan yang lain saya temukan di mode low latency. Sebenarnya sangat bagus kalau TWS itu punya mode low latency biar bisa enak buat zoom atau main game kayak gitu ya. Tapi masalahnya ini kalau saya aktifkan, misalnya saya aktifkan low latency-nya, kan suaranya tiba-tiba langsung nggak enak nih, turun performanya, tapi delay-nya langsung berkurang ya. Misalkan saya aktifkan kayak gini, terus saya nonaktifkan, suaranya itu masih tetap nggak enak gitu loh. Jadi nggak bisa langsung kembali ke mode normal. Saya harus kembalikannya lagi ke tempatnya. Nah, saya disconnect dulu lah istilahnya. Saya ambil lagi, baru dia bisa normal lagi suaranya. Jadi kayak gitu. Jadi low latency mode-nya nggak bisa langsung aktif dan tidak aktif secara tiba-tiba. Harus di-disconnect-kan dulu, di-connect-kan lagi, baru bisa berganti modenya. Itu nggak tahu sih apakah saya belum bisa mengaturnya atau memang harus seperti itu. Kalau untuk kekurangan yang lain, apa ya? Oh ya, versi Bluetooth-nya ya. Versi Bluetooth-nya ini kan masih 5.0, padahal TWS dengan harga 100 ribuan aja udah ada versi Bluetooth yang 5.1, 5.2. Nah, apakah ini bermasalah? Ternyata enggak. Ini saya punya HP yang versi Bluetooth-nya versi 4, ini bisa nyambung di sini juga dengan stabil. Saya ada HP juga yang versi Bluetooth-nya 5.1, nyambung di sini juga masih enak, dan saya nggak ngerasa perbedaannya. Jadi versi Bluetooth 5.1 itu menurut saya hampir tidak ada perbedaannya. Ini juga saya coba sambungkan di laptop dan jauh ini sih aman sih, nggak ada bedanya sih kualitas suara tersambung di laptop maupun di HP. Setelah itu ketika digunakan untuk merekam suara gimana? Nah, ini saya coba ya. Kualitasnya untuk merekam suara. Nah, ini udah terhubung ya ke Basius 100% baterainya. Saya coba merekam. Oke, saya coba merekam menggunakan Basius Bowie E3. Seperti ini kualitas suaranya. Nah, nanti kalian yang menilai sendiri ya, apakah termasuk bagus atau tidak. Udah cukup ya? Oh ya, ketika digunakan untuk menelpon enak juga, nggak ada problem. Menelpon dengan WhatsApp enak, menelpon dengan biasa ya cukup enak juga. Jadi ya cukup reliable lah ketika digunakan. Ya, jadi seperti itu unboxing dan review Basius Bowie E3. Ketika teman-teman masih ada pertanyaan tentang TWS ini, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng, atau nanti ketika saya ada waktu juga saya buatkan video review lagi yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar. Oke, jadi kayak gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Makasih banget udah nonton sampai detik ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.